Dan kita mau masuk ke topiknya saya. Nah, kan kemarin nih tanggal 23 September 2025 kan Pak Prabowo melakukan pidato tuh di sidang PBB. Apakah kalian sebagai rakyat dan dipimpin oleh Pak Prabowo merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Waktunya Bersuara. Oke, saya Alisa Lorenda Safila, siswi dari SMP Negeri 4 itu akan melakukan podcast nih tentang sidang PBB. Di sini saya sudah mendatangkan narasumber ada Cynthia dan Pinsa. Halo Cynthia, halo Pinsa. Halo. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah aku baik. Kalau Pinsa gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Kalau Alisa gimana nih? Alhamdulillah baik dong. Nah, kalian sekarang kelas berapa sih? Kalau aku kelas 9 SMP. Aku juga kelas 9 SMP. Apa kesibukan kalian sebagai pelajar? Kalau aku sekarang tuh ini ya lagi sibuk-sibuknya les. Aku juga tuh les di luar sekolah, jadi ya lumayan agak sibuk sih. Nah, kalau aku juga selain les di sekolah, aku juga les di luar sekolah. Terus kan kita juga lagi sibuk-sibuknya belajar buat cari SMA yang kita inginkan. Sama aku juga. Dan kita mau masuk ke topiknya saya. Nah, kan kemarin nih tanggal 23 September 2025 kan Pak Prabowo melakukan pidato tuh di sidang PBB. Apakah kalian sebagai rakyat dan dipimpin oleh Pak Prabowo merasa bangga? Kalau aku sendiri tuh pasti bangga banget ya, karena di situ Indonesia diberi kesempatan buat ikut sidang tersebut. Aku juga bangga banget karena Pak Prabowo bisa ikut serta di sidang PBB tersebut. Nah, kan kalian bangga nih karena Indonesia dapat mengikuti sidang tersebut. Nah, apakah kalian punya alasan lain kenapa kalian segitu bangganya dengan Pak Prabowo? Kalau aku sendiri itu bangga karena di sidang PBB ini Pak Prabowo itu sudah mewakili suara rakyat Indonesia agar didengar di seluruh negara, dan juga di sidang ini tuh Pak Prabowo mengutarakan bahwa manusia itu diciptakan setara tanpa adanya perbedaan. Kalau aku itu karena Pak Prabowo mengingatkan kita walaupun kita itu berbeda-beda tapi kita memiliki hak yang sama. Pesan itu penting banget, apalagi di zaman sekarang kan banyak tuh yang ngerasa lebih tinggi atau lebih rendah gitu dari orang lain. Nah, iya kan emang kita tuh diciptakannya setara, jadi kita tuh harus dukung walaupun membeda-bedakan. Bahkan mungkin PBB itu berkontribusi untuk melestarikan kita semua. Nah, menurut kalian peran PBB di Indonesia itu apa sih? Kalau peran PBB sendiri di Indonesia tuh ada ya dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Contohnya itu PBB itu membantu Indonesia dalam masalah bahan pangan. Nah, selain membantu dalam bahan pangan, PBB juga membantu dalam hal pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana. Jadi keberadaan PBB untuk Indonesia tuh supaya Indonesia jadi lebih sejahtera. Iya. Nah, kan PBB kan punya peran buat Indonesia nih. Kan Indonesia itu juga memiliki peran di negara lain. Kalau Indonesia sendiri tuh pasti punya peran ya buat negara-negara lain. Contohnya itu tuh Indonesia mendukung aksi damai antara Palestina dengan Israel. Nah, karena Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, dukungan Indonesia untuk Palestina itu bukti kalau kita tuh peduli sama bangsa lain dan ingin Indonesia tuh ingin bisa hidup damai dan tanpa ada peperangan. Nah, untuk mewujudkan perdamaian itu di semua negara kita harus ngapain sih? Yang pastinya untuk mewujudkan sebuah perdamaian itu tuh kita butuh keadilan. Nah, di sidang PBB ini Pak Prabowo itu mengatakan bahwa Indonesia sendiri itu mendukung adanya keadilan di seluruh negara. Dengan adanya keadilan, semua negara bisa saling menghargai dan gak ada yang merasa dirugikan. Kalau keadilan sudah ditegakkan, kedamaian pasti bisa tercapai dan hubungan antar negara jadi lebih baik. Selain keadilan, ada cara lain nggak sih untuk mewujudkan perdamaian? Pasti
Ada dong, selain keadilan itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Contohnya itu, setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup damai dan bermartabat atau hidup tanpa saling merendahkan satu sama lain. Kalau semua orang saling menghargai dan nggak merendahkan satu sama lain, suasana jadi lebih tenang dan damai. Dengan begitu, nggak cuma negara yang maju, tetapi masyarakatnya juga jadi lebih harmonis. Nah kan kalau misalkan kayak gitu pasti ada sisi yang masih benci lah apalah gitu. Nah kita tuh kalau kayak gitu tuh harus ngapain sih? Kalau masalah kayak gitu pasti juga masih ada kaitannya sama keadilan. Tapi selain keadilan itu juga ada nilai-nilai lain yang bisa kita lakukan. Contohnya itu nilai kemanusiaan sama kerendahan hati. Jadi kita tuh harus memiliki rasa empati kepada sesama, bukan malah kayak kita harus memiliki rasa iri dengki yang nantinya tuh bisa nyiptain keributan, kemusuhan gitu. Benar tuh, karena kalau kita saling memahami dan saling memaafkan, kebencian itu bisa perlahan hilang. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih tenang dan damai tanpa ada rasa dendam sama siapapun. Nah kalau menunjukkan itu tuh kita siapa sih yang harusnya berperan dalam kayak gitu tuh? Kalau buat mewujudin itu semua tuh yang pastinya tuh seluruh masyarakat. Tapi kita sebagai generasi muda harus terus memperjuangkan nilai kebenaran sama keadilan agar tercipta suatu kedamaian. Karena generasi muda itu punya banyak berbagai ide-ide baru untuk membuat negara jadi lebih baik. Dengan cara saling menghargai, menolong, dan berbuat adil sejak sekarang, kita bisa jadi contoh yang baik buat mewujudkan kedamaian di masa depan. Nah kan kita harus sebagai generasi di masa depan nih. Nah menurut kalian apa aja sih tantangan di masa depan yang harus dihadapi oleh generasi kayak kita ini biar kedamaian dan itu tadi bisa terwujudkan? Kalau tantangan di masa depan itu pasti ada. Contohnya itu kayak perubahan iklim, kemiskinan, sama krisis pangan. Nah kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin buat mengurangi terjadinya tantangan tersebut. Itu kita ngelakuin secara bersama-sama. Jadi kita tuh harus bersatu tanpa perbedaan suku, budaya dan lain-lain. Nah, karena kalau kita nggak bersatu, masalah-masalah bakal semakin susah untuk diselesaikan. Dengan kerjasama dan saling menghargai perbedaan, kita bisa menghadapi tantangan di masa depan bareng-bareng dan tetap menjaga kedamaian. Nah, oh gitu tuh caranya. Kan saya nih makasih buat kalian yang udah menyalurkan pendapat-pendapat kalian dari kita dari podcast ya. Nah, cukup sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.